Ketika Uni Soviet runtuh pada tahun 1991, sejarah tidak sekedar berganti bab, ia meledak dan menyebarkan serpihannya ke seluruh dunia. Negara-negara merdeka bermunculan dari reruntuhan imperium yang telah berdiri lebih dari 7 dekade, dan salah satunya adalah Ukraina. Namun kemerdekaan Ukraina bukanlah buah yang manis, melainkan warisan yang pahit, ekonomi yang lumpuh, identitas nasional yang terbelah, dan hubungan yang sangat rumit dengan negara tetangganya yaitu Rusia. Sejak detik pertama merdeka, Ukraina dihadapkan pada dilema eksistensial. Apakah ia bagian dari Eropa, atau tetap dalam orbit Rusia? Jawaban atas pertanyaan itu tidak pernah mudah, dan jalan yang dipilih Ukraina akhirnya memantik salah satu konflik terbesar di Eropa sejak Perang Dunia Kedua. Bagi Rusia, Ukraina bukan sekedar negara tetangga. Ia adalah bagian dari narasi sejarah yang dalam. Dalam imajinasi kekaisaran Rusia, Ukraina bukan bangsa yang terpisah, tetapi saudara kandung, bahkan bagian tubuh sendiri yang tersesat dan perlu dipulangkan. Ketika Vladimir Putin naik ke tampuk kekuasaan pada tahun 2000, ide ini menjadi lebih dari sekedar sentimen, ia menjadi misi. Putin menyebut runtuhnya Uni Soviet sebagai bencana geopolitik terbesar abad ke-20. Dan sejak itu, ia memimpin upaya sistematis untuk membalikkan arus sejarah. Ukraina, dalam benaknya, bukan hanya target geopolitik, tetapi simbol perlawanan terhadap dunia Rusia. Di tahun 1994, Ukraina mengambil langkah yang sangat besar. Ia menyerahkan seluruh persenjataan nuklir warisan Soviet kepada Rusia dengan imbalan jaminan keamanan melalui Memorandum Budapest. Amerika Serikat, Inggris, dan Rusia berjanji untuk menghormati kedaulatan dan integritas wilayah Ukraina. Namun janji-janji itu terbukti rapuh. Ketika kepentingan strategis Rusia terganggu, perjanjian itu menjadi abu. Dalam sejarah, ini bukan kejadian pertama, tapi bagi Ukraina, ini adalah pengkhianatan global yang akan terus membayangi langkah mereka hingga hari ini. Pada tahun 2004, revolusi oranye mengguncang Kiev. Rakyat Ukraina bangkit melawan hasil pemilu yang dianggap curang dan berhasil menggagalkan kemenangan calon presiden pro-Rusia, Viktor Yanukovych. Ini adalah pukulan besar bagi Moskow yang melihat Ukraina semakin condong ke arah barat. Tapi itu bukan akhir. Tahun 2010, Yanukovych kembali memenangkan kursi presiden. Harapan Rusia pulih. Namun pada tahun 2013, ketika ia menolak perjanjian asosiasi dengan Uni Eropa, gelombang protes kembali meledak lebih besar, lebih dalam, dan lebih tragis. Revolusi Euromaidan menandai pecahnya Ukraina dari pengaruh Moskow secara terbuka. Titik balik terbesar datang pada awal 2014. Di tengah kekacauan politik di Ukraina, Rusia bergerak cepat. Pasukan tanpa tanda pengenal yang kemudian dikenal sebagai manusia hijau kecil, menguasai Crimea dalam operasi yang sangat terkoordinasi. Sebuah referendum kilat diselenggarakan, dan hasilnya menyatakan bahwa Crimea ingin bergabung dengan Rusia. Dunia menolak mengakui hasil ini, namun Rusia tetap mencaploknya. Sejak saat itu, hubungan internasional berubah drastis. Perang hibrida dimulai. Dunia memasuki bab baru, di mana kekuatan besar kembali menulis ulang batas negara dengan kekerasan. Tak berhenti di Crimea, Rusia mendukung pemberontakan di wilayah timur Ukraina, Donetsk dan Luhansk. Kelompok separatis memproklamasikan Republik Rakyat yang tidak diakui. Perang saudara pun pecah. Dari 2014 hingga 2021, konflik di Donbas menelan lebih dari 14.000 nyawa. Upaya damai melalui perjanjian Minsk gagal. Gencatan senjata berulang kali dilanggar. Perang ini menjadi medan uji bagi perang gaya baru. Penggunaan drone, informasi palsu, kampanye media sosial, dan perang psikologis. Dunia perlahan menutup mata, tetapi Rusia tidak pernah berhenti bersiap. Menjelang akhir 2021,
tanda-tanda badai semakin nyata. Rusia mulai memobilisasi lebih dari 100.000 pasukan di perbatasan Ukraina. Ketegangan meningkat. Banyak analis percaya itu hanya tekanan politik. Tapi mereka salah besar. Pada 24 Februari 2022, Rusia menginvasi Ukraina dari berbagai arah. Perang skala penuh pun dimulai. Kiev dibombardir dan Kharkiv digempur. Odessa terancam. Tapi yang tidak diperhitungkan Rusia adalah daya juang rakyat Ukraina dan kehadiran seorang pemimpin yang tak terduga. Volodymyr Zelensky, mantan komedian yang menjadi presiden, berubah menjadi tokoh perlawanan dunia. Ia menolak dievakuasi dari Kiev, memilih untuk tetap berada di garis depan. Di tengah kehancuran, ia mengirimkan pesan ke seluruh dunia, Ukraina akan bertahan, dan dunia merespons. Negara-negara barat mengirim senjata, peralatan, dan intelijen. Uni Eropa menjatuhkan sanksi ekonomi terbesar sepanjang sejarah kepada Rusia. Tapi semua itu tidak menghentikan perang. Rusia bersikukuh, Ukraina melawan. Perang berubah menjadi adu stamina. Setelah gagal merebut Kiev, Rusia memfokuskan serangannya ke wilayah timur dan selatan. Kota-kota seperti Mariupol menjadi saksi bisu kekejaman. Puluhan ribu warga sipil tewas, infrastruktur hancur. Tapi Ukraina juga mulai membalikkan keadaan. Pada pertengahan 2022 dan sepanjang 2023, mereka berhasil merebut kembali Kharkiv dan Kherson dalam operasi militer yang mengesankan. Namun harga yang dibayar sangat mahal. Krisis energi, inflasi tinggi, dan jutaan pengungsi. Pada 2024 dan 2025, perang tak menunjukkan tanda-tanda akan berakhir. Rusia memperkuat cengkeramannya di Donbas. Ukraina kehabisan amunisi dan kekurangan sistem pertahanan udara. NATO terus mendukung, tetapi tak terjun langsung. Di tengah perang ini, muncul suara yang sangat jujur dari dalam Ukraina sendiri. Mantan Panglima Militer Valery Zaluzhny menyatakan bahwa Ukraina tidak mungkin merebut kembali wilayah dari Rusia dalam kondisi sekarang. Ini adalah pengakuan realitas, bukan kekalahan, tapi juga menjadi titik refleksi global. Sejauh mana dunia akan terus mendukung? Kondisi medan perang hari ini sangat dinamis. Rusia kini menguasai sebagian besar wilayah timur. Ukraina bertahan dengan susah payah. Perhatian dunia mulai terpecah karena konflik lain di Timur Tengah, Laut Merah, dan Taiwan. Namun, bagi rakyat Ukraina, perang ini belum usai. Mereka terus bertempur, bukan hanya demi tanah, tetapi demi identitas dan eksistensi. Karena jika Ukraina jatuh, bukan hanya satu negara yang lenyap, tapi seluruh gagasan tentang hukum internasional dan kedaulatan nasional ikut runtuh. Perang ini telah mengubah dunia. Ia membangkitkan kembali ketakutan perang dingin. Ia memaksa negara-negara memperkuat militernya. Ia menciptakan dunia yang lebih terbagi antara timur dan barat. Tapi ia juga menunjukkan betapa pentingnya solidaritas internasional. Ukraina mungkin kecil secara geografi, tapi ia telah menjadi simbol global, simbol bahwa perlawanan bisa datang dari siapa saja, bahkan dari yang paling lemah. Dan di balik semua itu, kita kembali pada pertanyaan lama. Seberapa jauh sejarah bisa dibalik dengan senjata? Seberapa kuat sebuah bangsa bisa bertahan melawan negara adidaya? Perang Ukraina-Rusia bukan hanya konflik geopolitik. Ia adalah pertarungan antara masa lalu dan masa depan. Dan meskipun peluru-peluru telah dilepaskan, sejarah belum menyelesaikan putusannya.